belum sempat baca, tapi materinya udah ada di Moodle. Ini lagi loading tapi yang lain. Jadi kalau yang kemarin kita udah belajar internal rate of return. Nah, internal rate of return kan adalah di mana sebuah perusahaan atau sebuah company atau sebuah bisnis memutarkan uang. Habis itu nanti dari uang itu mereka mendapatkan persentase keuntungan dari modal awalnya, pengembalian terhadap modal yang ditanamkan atau diinvestasikan ke sebuah bisnis atau ke alat investasi lainnya. Nah, itu kan kemarin kita baru belajarnya sampai sebatas ini. Jadi kita punya sebuah bisnis gitu ya, punya bisnis, kita isiin modal, terus nanti setelah sekian sekian satuan waktu gitu ya, kita mendapatkan kembalian modal misalnya 15%. Ini contohnya. Nah, untuk incremental IRR ini adalah cara untuk kita membandingkan beberapa calon-calon bisnis yang paling menarik gitu. Tapi yang paling menarik itu bukan dari segi persentasenya. Persentase juga kehitung, tapi nggak hanya dari segi persentasenya, tapi juga pengembaliannya sebesar apa sih gitu. Ini contohnya kita misalnya kita punya modal 1M gitu ya. Ini sederhananya kita buatkan. Nah, kita punya modal 1M, terus estimasi kita pada sebuah bisnis yang udah kita punya di perusahaan kita. Oh, kita kira-kira dengan 1M ini kita tahun ini bisa menghasilkan 15%. Kita bisa untung 150 juta. Kan? Nah, terus itu nanti ada orang atau ada ide baru gitu ya di perusahaan kalian atau di bisnis kalian. Gimana kalau kita beralih bisnisnya ke yang lain? Oh, apa aja pilihannya? Atau misalnya gimana kalau kita beli tambahan mesin atau beli tambahan peralatan atau apapun gitu ya, dimana itu membutuhkan modal, tapi ada estimasi kita punya keuntungan dari situ gitu. Nah, kita contohnya di sini ada dengan bisnis A atau dengan tambahan modal A, kita estimasinya 17% nih. Terus dengan ada yang B 12%. Terus ada yang tambahan bisnis yang lain itu 20. Oh, ini yang paling menarik nih. Kita masukin aja nih 1M semuanya ke sini nih. Jadi 1M dibocorin semua ke sini. Contohnya. Nanti kan akhirnya kita dapat 200 juta. 200 juta. Nah, tapi kondisi seperti ini tuh sangat jarang terjadi, karena bisnis-bisnis seperti ini tuh mereka punya batasan limitasi gitu ya, batasan di mana modal yang diperlukan tuh nggak bisa semuanya dipakai, terus semuanya bisa menjadi ROR ini. Nah, ini contohnya, saya berikan contoh. Contohnya di sini ternyata dia cuma butuh modal 200 juta nih bisnisnya. Kalau misalnya kita kalikan 5 gitu ya, 5 kali bisnis C, dia nggak bisa karena manpower-nya. Nah, manpower-nya nggak, dia hanya berani 200 juta, terus dengan menjanjikan 20%, nanti akhirnya berarti 40 juta. Nah, di sini misalnya kita beralih bisnis, yang di sini itu ternyata butuh 1M. Ketika nanti di akhir kita mendapatkan 170 juta. Di sini butuhnya 750 juta nih. Ini contohnya aja. Berarti kan nanti di sini sekian gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat, oh ternyata yang paling untung yang ini. Walaupun ROR-nya lebih kecil daripada yang ini gitu. Ini karena ada modal, ada mempertimbangkan modal. Modal itu mempengaruhi nanti dari hasil akhir yang di sini. Nah, kalau misalnya kita punya banyak sekali pilihan, jadi
kita bisa ngitungnya lebih gampang dengan cara incremental IRR ini. Ya. Jadi dengan cara incremental ini nanti lebih mudah untuk eh, apa namanya di, dihitung gitu ya, mana paling untung. Oke. Ke Oke, kalau untuk langkah-langkah jelasnya kalian bisa baca. Ini eh, saya jelaskan aja. Jadi incremental itu ya seperti yang sebelumnya, incremental itu kita membandingkan antara dua, terus habis itu yang besar dikurangi yang kecil. Nah, nanti yang hasil yang pengurangan itu atau selisihnya itu yang dihitung ROR-nya. Nah, kalau misalnya ROR-nya itu lebih besar, berarti yang diambil yang modalnya lebih besar. Kalau misalnya ROR-nya lebih kecil, berarti yang diambil yang lebih kecil. Nah, ini langkah-langkahnya, caranya. Jadi yang pertama adalah, nah ini contohnya, kalian nanti bisa lihat di Moodle juga ada. Di sini kita ada dua pilihan alternatif. Jadi yang satu A, yang satu yang B. Nah di sini biaya modalnya yang satu 8.000, yang satu 13.000. Terus biaya tahunan, jadi biaya tahunan itu pengeluaran gitu ya. Itu 3.500 sama 1.600. Nilai sisanya ada yang 0, ada yang 2.000. Nah di sini umur ekonomisnya ada yang 10, ada yang 5 tahun. Nah di sini gimana caranya kita memilih mana yang lebih untung dengan kita melihat adanya MIRR adalah sebesar 15%. Di patokannya perusahaan itu kalau misalnya di bawah ini ya nggak usah dikerjain. Nah, di sini langkah pertama dengan cara incremental ini ya. Dengan cara incremental kita urutin berdasarkan modal awal yang paling kecil dulu. Jadi kolom paling kolom kolom paling kiri itu dengan modal awal paling kecil. Jadi kita nggak lihat yang lain dulu, kita lihat yang paling atas, yaitu 8.000. Di sini 8.000, terus itu yang sebelah kanannya ada yang 13.000. Eh, nah, jadi ini modal awalnya kita lihat, berarti yang ini yang paling kecil. Terus nanti kalau misalnya ada beberapa yang lain, ini makin membesar, makin membesar. Nah, kalau sudah disusun kolomnya, habis itu kita kurangi kolom yang ini dikurangi dengan kolom yang, jadi kolom yang kanan dikurangi kolom yang kiri. Nah ini dapatlah seperti ini. Jadi 13.000 minus dikurangi dengan minus 8.000, dapatlah minus 5.000. Jadi ini modal, selisih modal. Selisih modalnya adalah minus 5.000. Nah di sini karena dia beda lifetime, lifetime. Jadi ini dikurangi juga sama. Nah nanti di tahun terakhir karena yang cash flow A ini nggak ada salvage value, jadi 0. Sedangkan di sini ada salvage value yaitu 2.000. Terus nanti dikurangi, tapi di sini juga yang B ini adanya modal lagi karena dia lifetime-nya cuman ini totalnya adalah minus 11.000. Ini juga selisihnya sama, yang kanan kurang yang kiri dapatlah segini, terus nanti yang ini kurang yang ini dapatlah segini. Nah di sini uh, uh, ini adalah si incremental cash flow-nya. Ini adalah cash flow selisih dari cash flow yang B digunakan yang cash flow yang A.
Kalau sudah dapat incremental cash flow-nya, kita bisa gambarkan si diagram cash flow-nya. Ini diagram ini adalah apa namanya selisih dari yang B dikurangi yang A. Jadi yang ini yang incremental cash flow ini dibikin diagramnya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mengartikan konsep incremental ini adalah bahwa jika kita ngambil A, jika kita ngambil B, kita berarti modal lebih banyak dibandingkan dengan A. Nah, kita melihat dengan modal yang lebih banyak itu rate of return-nya berapa sih? Jadi anggap kita A ini udah pasti diambil, gitu. Kita anggap A yang udah pasti diambil, tapi kita melihat B, berarti kita hitung itu, oh kita dengan B ini kita modalnya lebih banyak, berarti investasi yang kita masukin atau yang modal yang kita masukin itu yang dicek apakah itu kita modalin lebih banyak itu untung atau enggak. Nah, di sini yang incremental cash flow ini itu yang tadi selisih atau kita modalin lebih banyak itu selisihnya menguntungkan atau enggak. Nah, habis itu dengan cara ini kita ini totalnya kan sumnya itu harus sama dengan 0. Terus itu nanti kita cek nilai I bintangnya gitu. I bintangnya berapa. Nah, dari sini ini totalnya 0, terus ini modal selisih modalnya 5.000 ditambah tahunannya 1.900 dikurangi dengan di sini ada pengurangan lagi 11.000 ditambah dengan 2.000 di akhir paper. Nah, di sini dapatlah hasil I-nya adalah 12,65. Nah, karena 12,65 ini kurang dari 15%, jadi 15% kan tadi yang ditargetkan oleh si perusahaan itu. Jadi yang dipilih adalah yang alternatif yang lebih kecil. Kenapa? Karena kita modalin lebih banyak, itu untungnya nggak sesuai dengan harapan gitu. Nggak melebihi si target gitu. Jadi ngapain kita modalin lebih banyak, toh juga selisih itu nggak lebih menguntungkan gitu. Jadi kita mending balik ke yang kecilnya aja. Jadi kita modalin yang kecil, kita dapat MAR-nya sebesar 15%, kita senang gitu. Jadi kalau misalnya kita modalin lebih banyak tapi nggak untung, ya buat apa? Nah, ini caranya seperti itu. Ini dengan asumsi hanya ada 2 yang dipilih. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua adalah ini cash flow A sama cash flow B sama-sama MARR-nya rate of return-nya udah melebihi MARR atau melebihi 15% kalau dicoba ini. Oke, kita lanjut untuk yang kalau kita punya beberapa alternatif yang lain. Konsepnya sama, tapi ada tambahan di sini istilah DN atau do nothing atau tidak berbuat apa-apa gitu ya, DN. Ini do nothing. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya. Ini detailnya nanti kalian bisa baca lagi, tapi ini biar lebih dekat. Gitu. Jadi di sini kita dihadapkan oleh 4 buah pilihan gitu. Kita buat 4 buah pilihan, terus kita udah punya patokan pengembaliannya targetnya adalah 10%. Jadi MAR-nya itu 10%. Kalau kurang dari itu kita nggak usah kerjain. Kalau lebih dari itu kita bisa mempertimbangkan. Sebatas mempertimbangkan. Nah, habis itu nanti kalau udah dipertimbangkan, udah dihitung semua, baru kita pilih yang mana. Nah, di sini kebetulan umurnya udah sama, jadi kita nggak begitu perlu mikirin nanti selisih-selisihnya. Nah, langkah pertama seperti tadi, kita mengurutkan, kita memindahkan kolom-kolomnya itu bergantung pada yang paling kecil modalnya. Di sini berarti modal yang paling kecil adalah yang C. Jadi ini nanti nomor 1, yang paling kiri gitu ya. Terus yang ini yang A nomor 2, terus yang B nomor 3, terus yang D nomor 4. Karena kita melihat ini modal awal. Kita lihat modal yang paling kecil itu didahulukan untuk dipertimbangkan. Terus kita cek
apakah si rate of return-nya atau tingkat pengembalian terhadap modalnya itu sesuai. Nanti kita sandingkan dengan yang lain. Nah, oke, yang pertama itu urutkan dulu. Terus yang kedua adalah kita mengecek dulu yang pertama ini. Kita mengecek untuk yang kita mengecek untuk antar yang C, apakah dia sesuai sesuai target MIR atau tidak gitu. Nah, ini kita tinggal masukin aja rumusnya. Ini sigmanya 0 itu sama dengan modal awal ditambah dengan pemasukan selama 30 tahun. Nah, ini kita cek ternyata I-nya itu adalah sebesar 9,63%. Dan itu kan di bawah targetnya adalah 10% gitu ya. Nah, ini 10%. Ini kan berarti kurang dari 10%. Berarti karena dia udah jelas nggak mencapai target, tidak kita buang yang C. Jadi yang C ini nggak kepake gitu, kita buang. Nah, selanjutnya kita lihat yang nomor 2, yaitu yang A. Nah, yang A ini yang A ini dengan cara yang tadi kita cek, berarti dapatlah nilai I sebesar 10%, 10,49. Nah, karena ini dia melebihi dari MIRR, berarti kita bisa memajukan ini sebagai pertimbangan berikutnya gitu. Kita mempertimbangkan, oh ini melebihi target nih, ya kita pertimbangkan gitu. Tapi mana sih yang akan paling banyak menghasilkan uang gitu. Nah, terus itu dari sini kita lanjut ke yang nomor 3, yang B. Jadi kan yang ini masuk tadi. Yang ini masuk dengan I-nya atau ROR-nya sebesar 10,49%. Nah, karena ini udah masuk, kita bandingkan dengan yang selanjutnya, yang B. Nah, cara membandingkannya adalah dengan cara incremental tadi. Jadi yang ini dikurangi yang ini. Terus nanti dicek ROR-nya ROR untuk incrementalnya sebesar apa. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini ini adalah si rumusannya dari incrementalnya. Jadi ini modal yang B, dikurangi dengan modal yang A, ini ditambah pemasukannya yang B dikurangi dengan pemasukan yang A dikali dengan PPA. Nah, dari sini didapatlah nilai I-nya itu sebesar 17%. Nah, karena ini melebihi dari MIR, lebih yang diambil yang B. Pertimbangan berikutnya itu adalah yang B. Jadi yang A ini gugur, anggap yang A ini gugur. Nah, berarti pertimbangannya adalah yang B. Yang menang dalam pertimbangan ini. Nah, karena yang B yang menang, kita lihat selanjutnya. Jadi tadi kan di sini awalnya ini 10,49%. Terus pas kita bandingkan dengan selisihnya ini, jadi kita modalnya lebih banyak. Ternyata dengan modal lebih banyak kita dapat 17% sekian gitu ya. Oh, berarti yang A ini nggak usah dipertimbangkan ya. Yang A nggak usah dipertimbangkan. Kita lanjut ke mempertimbangkan yang B aja. Kita mempertimbangkan yang B. Nah, ini dipertimbangkan terhadap yang D. Ini yang terakhir gitu. Jadi kita melihat kita modalnya lebih banyak lagi gimana gitu. Tadi dari modal yang A kita modalnya lebih banyak, terus kita untung nih, gimana kalau kita modalnya lebih banyak lagi nih ke yang D. Kita modalnya lebih banyak, itu nanti selisihnya seperti apa sih gitu. Nah, itu tadi oke. Nih. Nah, setelah itu kita cek lagi dengan persamaan yang sama. Jadi ini yang B, ini modal yang B kurang yang D, ini selisihnya gitu. Sorry, kembali. Itu modal yang D dikurangi modal yang B.
ditambah dengan pemasukan yang D dikurangi pemasukan yang B dikali dengan P per A. Dari sini kita dapatkan bahwa jika kita modalin lebih banyak, itu selisih modalnya itu menghasilkan kurang dari target si perusahaan, yaitu 10%. Ini dapatnya 8%,55. Nah, karena dengan maka dari itu, ya udah kita ngapain modal lebih banyak. Modal lebih banyak itu sebenarnya kita bisa alihkan ke bisnis kita sebelumnya untuk mendapatkan nilai 10%. Jadi nggak usah diambil, kita ambil yang B aja. Jadi yang diambil yang B aja, karena dia udah melebihi MARR, si target target pengembalian. Nah ini contoh kalau pas nanti kalian kerjain, di sini pertama adalah susun kolomnya dulu. Jadi kolom yang paling kecil modalnya, habis itu lanjut ke yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Habis itu kita mengecek I-nya dulu. I untuk yang pertama aja cukup. Jadi yang pertama cukup. Nah ini kita cek I-nya. Oh ini I-nya sekian nih. Berarti kalau dia nggak kurang dari MRR, berarti kita nggak usah diambil. Terus pilihannya adalah do nothing. Do nothing itu maksudnya tidak untuk mengerjakan ini. Gitu. Kita kembali ke bisnis semula biar dapat tingkat pengembaliannya 10%. Gitu. Habis itu kita lanjut ke yang A, kita cek, oh ini masuk nih MRR-nya. Udah, kita ini menjadi pertimbangan dulu nih, menjadi pertimbangan. Habis itu kita lanjut ke yang B, kita sandingkan gitu ya, dengan penambahan modal, kita dapat persentase pengembaliannya lebih besar nih. Oh yaudah, mending kita modalin aja di sini. Di sini menarik nih untuk dimodalin. Habis itu kita bandingkan lagi dengan yang lebih besar lagi modalnya. Pas dicek, kita modal lebih banyak, nggak lebih menguntungkan nih. Jadi mending kita balikin aja ke yang paling menguntungkan tadi gitu. Berarti yang dipilih yang B. Ini dipilih yang seperti itu. Oke. Nah ini contoh yang lain juga mirip ya, sama konsepnya. Di sini kita ada pilihan mesin, terus ini ada pengembalian targetnya, ada 13%, 13,5%. Nah terus di sini ada mesin-mesinnya dan modalnya udah disusun gitu ya. Nah, ini kebetulan udah disusun, lifetime-nya udah sama, jadi udah enak. Ini modalnya paling kecil 5.000, ini 6,5, ini 10.000, ini 15.000. Nah habis itu apa yang harus dilakukan? Kita ngecek dulu si rate of return dari yang nomor 1. Oh ini dia langsung ini. Jadi kayaknya dia udah tahu bahwa ini udah untung. Berarti dia langsung disandingkan dengan yang lebih besar modalnya. Ini selisih modal dari yang nomor 2 sampai nomor 1 adalah 1.500. Selisih pemasukannya ada $300 per tahun selama 8 tahun, sama selisih salvage value-nya adalah sebesar 400. Di sini setelah dicek, hitung gitu ya, setelah itu dapatlah I-nya sebesar 14,5. Nah ini lebih besar daripada MAR. Berarti ini yang mesin nomor 2 yang menang gitu. Mesin nomor 2 menang untuk dipertimbangkan di babak selanjutnya. Nah habis itu nomor 2 udah masuk, kita bandingkan nomor 2 dan nomor 3. Ternyata hasilnya minus 18,7%. Jadi kita modal tuh malah kita tuh rugi gitu ya. Kita malah keluarin uang nantinya. Berarti mesin 3 tuh ditolak. Mesin 3 nggak usah dimasukin. Habis itu berarti kita pilihannya masih di mesin 2. Jadi mesin 2 itu masih bagus gitu ya. Kita sandingkan dengan modal yang lebih banyak lagi, yaitu mesin 4. Nah mesin 4 ini setelah dibandingkan dapatlah
nilai MAR-nya sebesar 13,6%. Jadi yang dipilih yang mesin 4 karena dia melebihi dari MAR. Ini cara pengerjaannya. Jadi kita udah urutin berdasarkan modal. Ini modalnya udah sesuai. Terus kita cek yang nomor 2 dikurangi nomor 1. Dapatlah ini selisihnya gitu. Ini selisih modalnya 6.500 kurangi 5.000 dapatlah 1.500. Ini 300 itu dapat dari 320 dikurangi dengan 3.500. Terus ini 400 tuh dari service value 900 kurangi 500. Dapatlah nilainya 14%, 14,5. Berarti ini oke. Nah, ini disandingkan dengan yang 3. Di sini selisih modalnya adalah segini, 3.500. Selisih cash flow pemasukannya 200. Tapi di sini service value-nya lebih dikit ini. Nah, ternyata hasilnya minus. Hasilnya minus itu berarti di bisnisnya tuh dia malah ngeluarin uang gitu. Jadi selisih si modalnya tuh dari hasil itu malah ngeluarin uang. Jadi nggak usah diambil, ngapain kita ngeluarin uang. Nah, berarti yang masih oke yang nomor 2 nih. Nomor 2 kita bandingkan dengan yang lebih besar lagi, yang nomor 4. Nah, ini dapatlah incrementalnya adalah seperti ini. Jadi ini selisih modalnya, ini selisih pemasukannya, ini selisih service value-nya. Didapatlah nilai 13,60%. Terus pas dicek terhadap N, ini kan lebih besar daripada 13,5 yang MARR itu. Berarti ini masuk gitu. Beda, kita modalin aja paling besar karena kita punya duit yang banyak, kita cukup dan ini menguntungkan gitu ya. Jadi kita modalin di situ aja. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh untuk bawah semua. Oke, incremental cash flow ini yang saya jelasin barusan itu hanya berlaku dengan konsep seperti ini ya. Jadi ada istilahnya mutually eksklusif, sama ada yang independen. Yang namanya mutual eksklusif itu di saat sebuah perusahaan ini dia punya modal, terus dia hanya akan memilih satu karena dia mungkin keterbatasan modal atau apa gitu ya. Jadi dia hanya akan pilih satu antara yang A-nya, yang A, B atau C gitu. Dia pilih salah satu. Itu yang namanya mutual eksklusif. Dengan cara itu berarti kita harus bandingkan seperti tadi incremental itu. Jadi kita bandingkan jika kita modal lebih banyak, selisihnya lebih banyak atau enggak, itu yang nanti dipilih. Nah, kalau misalnya yang pilihannya adalah independen, berarti kita nggak melihat adanya yang lebih baik atau enggak, tapi kita melihat ya udahlah, ini berlaku dengan asumsi modal kita tuh tak terhingga gitu. Tak terhingga, kita bisa punya bisnis A, B, C, terus mereka yang penting dilihat adalah ROR-nya aja gitu. ROR. Ternyata di sini 20%, yang ini 30%, yang ini 40%. Berarti yang dipilih yang C, karena kita nggak melihat ininya gitu apa. Kita nggak perlu milih antara, nggak perlu mempertimbangkan ya udahlah, yang penting modalnya paling banyak aja. Ini bisa asumsi modalnya tak terhingga atau sangat kecil, jadi tergantung dengan kondisi. Tapi biasanya yang dilihat adalah ini, karena yang mutually eksklusif, karena itu kita punya modal yang pengen diputar se-efektif mungkin. Oke, ini salah satu contoh yang ada di buku juga. Di sini jadi kita ada pilihan 5 proyek. Ini ada 5 proyek A, B, C, D, E. Terus target MAR-nya adalah 15% per tahun. Kita disuruh pilih dengan asumsi independen tadi, sama asumsi mutually eksklusif. Nah, kalau dengan independen, gitu ya, kita hanya tinggal pilih yang paling besar ROR-nya. Ini berarti yang kalau ini
Oh ya, kalau kayak gini kita yang dipilih asal dia melebihi ini, melebihi di MIR-nya. Jadi kita punya target, terus kita punya duit tak terhingga, berarti asal dia melebihi sama dengan atau melebihi, berarti kita ambil. Berarti yang dimasukin adalah ini, yang A, B. Ini berarti A, B, C masuk ke dalam perhitungan. Jadi kita bisa modalin semua. Nah, kalau kita konsepnya adalah mutual eksklusif, jadi kita pilih salah satu gitu karena kita modalnya minim. Kita pertama coret dulu yang di bawah 15%. Seperti ini yang D sama yang E buang. Nah, habis itu kita sortir dulu berdasarkan modal awal. Kita sortir. Berarti di sini ini adalah B dulu dengan modal 10.000, terus C dengan modal 15.000, terus A dengan modal 20.000. Dengan di sini income-nya adalah 2.000, di sini 2.800, di sini 3.000. Nah, habis itu ini 20%. Terus ini ya, sorry, ini 20% udah nggak perlu sih karena kita udah tahu. Nah, dari sini kita kerjakan incrementalnya dulu. Ini selisih modalnya adalah 5.000. Jadi yang ini dikurangi yang ini. Jadi minus 15.000 dikurangi minus 10.000 dapatlah minus 5.000. Terus di sini 800. Nah, dari sini kita bikin cash flow-nya, rumusannya itu 0 sama dengan minus 5.000 dikalikan dengan ini, ditambah dengan 800. Bentar nggak ya? Yes. Tapi nggak ada tahunnya ya. Ini nanti saya cari lagi deh. Tapi intinya gitu ya. Nanti habis itu di sini nanti dapat I-nya berapa. Nah, kalau yang di sini juga sama. Kalau I-nya lebih oke, kita cari yang A. Kita bandingkan dengan yang A. Selisihnya berapa? Kalau misalnya yang menang yang B, berarti kita bandingkan dengan yang B, atau misalnya yang menang yang C, berarti kita bandingkan yang C. Terus nanti dapat incrementalnya berapa. Terus nanti kita hitung ini ya, I-nya gitu. I-nya berapa, terus nanti yang menang yang paling besar. Seperti itu. Oke, sampai sini mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh, gini, sorry. Ini itu ini kalau dengan seperti ini kita bandingkannya adalah kita carinya rate of return ya. Rate of return berarti kan adalah tingkat pengembalian, tingkat pemasukan terhadap modal yang dikeluarkan. Di sini errornya tinggal 800 dibagi dengan 5.000. Ini udah apa yang kita dapat itu dibandingkan dengan modalnya. Ini dapat 16% ya. 11%. Ya benar. Nah, ini kan melebihi dari MRR. Berarti yang C ini yang oke. Bisa kita bandingkan dengan yang A. Ini selisihnya adalah minus 5.000. Ini selisihnya adalah 200. Terus berarti ROR A kurangi C. Tadi C kurangi B. A kurangi C adalah
200 dibagi dengan 5.000, ini 4 ya, 4% ya. Ini kan kurang dari MLR. Nah, berarti ini nggak usah diambil yang C. Yang A. Berarti yang diambil yang C. Yang mana? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?